Anak-anakku semua kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah masuk dari yang pertama, yaitu kontrak belajar. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja masuk materi kita ya. Materi kita berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, tolong perhatikan gambar yang di samping ini. Oke, bisa diamati ya. Oke, sekarang tolong amati gambar yang ada di samping ini dan analisa apa yang dilakukan orang yang berada di gambar samping ini. Oke, jawabannya adalah orang sedang beribadah. Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dan jin diciptakan ini di muka bumi ini, bahwa mereka itu sudah mengikrarkan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban ibadah di muka bumi ini, di mana ada dua makhluk yang harus beribadah kepada Allah, yaitu jin dan manusia. Sementara makhluk yang lainnya tidak diwajibkan. Kalau malaikat jelas dia itu langsung dia taat kepada Allah, tidak punya nafsu. Tetapi manusia dan jin sama, yaitu sama-sama punya nafsu dan sama-sama mempunyai akal. Lagi-lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah, surat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar-dasar perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengabdian diri atau kewajiban manusia dia dituangkan, diwujudkan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anakku semua, ada surat yang lain menjelaskan tentang beribadah, yaitu surat Al-Bayyinah yang bunyinya, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus atau agama yang hanif. Anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus beribadah? Dan apa tujuan dari ibadah itu? Tujuannya adalah, yang pertama adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu beribadah, pasti ada komunikasi, ada interaksi, ada sebuah hubungan batin antara khalik dan makhluk. Khalik itu Allah, makhluk adalah ciptaannya, yaitu seperti kita. Maka tidak salah ketika kalau kita mengamati orang-orang yang sedang punya masalah atau orang-orang yang sedang menghadapi sebuah cobaan, pasti dia itu larinya kepada Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan sholat, menjalankan ibadah yang langsung, yaitu adalah ibadah sholat, karena ada sebuah hubungan vertikal atau hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat. Dan fungsi ibadah yang lainnya adalah mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, maka ketika ada orang yang pengen dia melaksanakan atau rajin ibadah, dia hanya pengen surga, dia rajin ibadah supaya tidak dimasukkan neraka, itu salah sebenarnya. Niat yang benar adalah ketika dia menjalankan ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena itulah makna sejatinya. Kalau kita hanya berada kepada surga, berarti kita tidak butuh Allah, kita hanya butuh surganya Allah. Ketika kita terhindar dari neraka, berarti kita tidak takut Allah tapi takut neraka. Ini yang salah. Makanya kita harus luruskan niat kita. Kita tidak usah berpikiran tentang apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Ridho Allah yang paling penting. Karena kalau kita hanya orientasinya pada sesuatu yang
seperti surga, takut pada neraka, maka kita besok hanya mendapatkan itu saja. Dan kalau itu hanya mendapatkan itu saja, ketika Allah tidak ridho, berarti samanya kita tidak diakui oleh umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa ibadah itu harus lurus dari hati, karena hati adalah pangkalnya sebuah anggota badan atau rajanya anggota badan. Jadi semua anggota badan kita itu semuanya itu dikawal, atau semuanya yang menjadi band, menjadi supirnya atau menjadi nahkodanya adalah hati. Maka ketika hatinya baik, maka anggota tubuhnya juga baik. Dalam hadis nanti dikatakan, ingatlah di dalam tubuh kamu itu ada segumpal daging atau segumpal darah, di mana segumpal itu kalau itu baik maka semua anggota tubuh kita akan baik. Tetapi kalau segumpal daging itu atau segumpal darah itu jelek, maka anggota tubuh lainnya akan jelek semua. Maka berasal dari hati kita. Oke, anak-anakku semua, ketika berbicara ibadah itu bukan hanya berhubungan dengan langsung pada Allah saja atau vertikal, tapi juga ada ibadah yang horizontal atau ibadah hubungannya dengan manusia. Dalam istilah Arabnya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah langsung kepada Allah, seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji. Kalau hablum minannas hubungan dengan manusia, yaitu kita berbuat baik kepada tetangga, kita tolong menolong sesama warga, kita kerjasama, kita gotong royong, kita kerja bakti, kita bermuamalah, hubungan sesama atau hubungan kerja, itu namanya hablum minannas. Dan ingat, hablum minannas itu sebenarnya itu lebih berat dengan hablum minallah, karena ketika hubungan dengan Allah, ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak puasa, kita minta ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita nadam menyesal kepada Allah, maka Allah, kalau hati kita memang benar-benar taubat, benar-benar menyesal, maka Allah akan mengampuni kita. Tetapi ketika hubungannya dengan manusia, sama manusia, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa kita selama kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti atau yang kita dolimi. Itulah hubungannya yang sangat luar biasa. Allah tidak akan menyelesaikan masalah kamu sebelum masalah kamu dengan manusia diselesaikan dulu. Ketika kita sedang menyakiti saudara kita, maka Allah tidak akan mengampuni kita selama kita tidak meminta maaf kepada saudara kita. Itu lebih berat. Maka harus dijaga, harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Itulah ibadah. Orientasi kita jangan sampai ibadah kita itu fokus hanya pada hablum minallah. Kita lupa tetangga kita lupa saudara kita lupa family kita hanya kepada Allah. Justru itu sangat dibenci oleh Allah. Pada waktu itu ada sahabat yang seharinya dia adalah hanya di masjid terus, ibadah terus, tetapi istrinya tidak diperhatikan, anak-anaknya tidak diperhatikan. Maka orang yang ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, kamu egois, kamu terlalu mementingkan diri sendiri, sementara anak kamu, keluarga kamu tinggalkan. Maka itu tidak disebut sebagai ibadah yang seimbang, karena tidak ada balance antara dengan manusia atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali anakku, di samping kita ibadah kepada Allah, tetapi kita dengan teman-teman kita dengan saudara kita, tetangga kita, harus kita jaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Oke anakku, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjut materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.